Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi produk pangan setengah jadi. Tadi kalian sudah literasi dulu 15 menit di awal, sekarang Ibu akan jelaskan. Nah, kalau di bab pertama, itu pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan siap saji. Sekarang produk pangan setengah jadi. Apa itu olahan pangan setengah jadi? Nah, akan Ibu jelaskan ya. Yang pertama ada pengertian olahan pangan atau produk pangan setengah jadi. Nah, kita pengolahan dulu ya, kita ulang dulu. Pengolahan adalah proses mengubah bahan pangan atau mentah menjadi makanan atau olahan pangan setengah jadi dengan menggunakan metode atau teknik-teknik tertentu. Nah, sekarang ada olahan pangan setengah jadi atau produk pangan primer adalah mengolah bahan baku dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisik, maupun mikrobiologi atau biologis menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi. Kemudian Ibu akan jelaskan beberapa keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi, yaitu yang pertama itu dapat menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Karena tadi dia melalui pengawetan ya, jadi dia tahan lama. Nah, yang kedua itu dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. Berarti bisa diekspor ke luar negeri. Kemudian yang ketiga, yaitu aman dalam distribusi atau pengiriman dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang keempat, dapat dikemas lebih ringkas. Yang kelima, menghemat ruangan dalam penyimpanan. Yang keenam, mengurangi biaya dalam penyimpanan. Dan yang terakhir, tahan lama dan lebih kuat dari cuaca dingin atau panas. Karena tadi olahan pangan setengah jadi itu melalui namanya proses pengawetan. Kemudian ada jenis-jenis dan karakteristik olahan pangan setengah jadi. Itu yang pertama, ada jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan serealia. Kemudian yang kedua ada jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan umbi. Yang ketiga jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan kacang-kacangan. Nah, Ibu akan jelaskan yang pertama, itu ada jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan serealia. Kalian sudah mempelajari di bab 1, ada apa saja bahan serealia? Itu ada beras, ada jagung, ada gandum, ada sorghum, ada ketan, ya. Nah, di sini Ibu ambil contoh, kalian lihat gambarnya, di sini ada beras, ya, kemudian diolah menjadi rengginang mentah, lalu diolah lagi menjadi rengginang yang sudah matang. Nah, di sini yang pertama itu gambar beras itu merupakan bahan pangan, ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu olahan pangan setengah jadi. Dia sudah diolah tetapi masih perlu pengolahan lagi atau belum siap konsumsi. Nah, yang terakhir itu makanan siap konsumsi. Sudah diolah lagi dan bisa langsung dimakan, ya, atau makanan siap konsumsi. Dari bahan pangan menjadi olahan pangan setengah jadi. Jadi rengginang mentah kira-kira pengolahannya dengan cara apa? Ya, di sini berarti dengan cara pengeringan, yaitu dijemur. Setelah dikeringkan, tidak bisa langsung dimakan. Untuk bisa dimakan, itu harus diolah lagi, yaitu menjadi rengginang matang dengan cara deep frying, ya, atau menggoreng dengan minyak yang banyak. Sudah paham sampai sini? Ya, jadi olahan pangan setengah jadi, dia sudah diolah tetapi tidak bisa dimakan secara langsung. Kalau mau dimakan itu perlu pengolahan kembali, ya. Nah, di sini ada beberapa contohnya, itu ada beras, olahan pangan setengah jadinya ada kerupuk gendar, ada tepung beras, ada bihun, ada beras instan. Kemudian ada jagung, itu jagung pipil, beras jagung, tepung jagung, atau sering disebut dengan maizena. Kemudian ada gandum, itu bisa dibuat olahan setengah jadinya yaitu pasta, tepung gandum, atau terigu, dan mie. Kemudian ada sorghum, beras sorghum, tepung sorghum. Nah, ini semua meskipun sudah diolah, tapi tidak bisa dikonsumsi secara langsung. Namanya olahan pangan setengah jadi. Sudah paham ya?
Yang kedua, ada jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan umbi. Kalian juga sudah belajar di bab 1 ada bahan umbi ada apa saja? Ada ubi jalar, ada singkong, ada talas, ada kentang. Nah, di sini Ibu ambil contoh yang kentang. Ya, bahan pangan dilihat ini kentangnya masih mentah, kemudian diolah menjadi pangan setengah jadi, ya. Sudah diolah tapi masih tidak bisa dimakan secara langsung. Kalau mau dimakan harus diolah lagi menjadi kentang goreng, disebut dengan makanan siap konsumsi. Berarti di sini bahan pangannya itu ada kentang mentah, kemudian olahan pangan setengah jadinya ada kentang beku, makanan siap konsumsinya ada kentang goreng. Nah, dengan cara apa tekniknya? Untuk yang olahan pangan setengah jadi, berarti tekniknya dengan cara pembekuan. Ya, namanya kentang beku disimpan di freezer, itu sebagai bentuk pengawetan. Kalau mau dimakan, itu harus diolah lagi, deep frying, menggoreng dengan minyak banyak untuk menjadi kentang goreng, makanan siap konsumsi. Nah, di sini ada contoh-contoh olahan pangan setengah jadinya, itu ada ubi jalar, ada tepung ubi jalar, ada pati ubi jalar, ada gaplek atau irisan ubi kering, kemudian ada singkong, tepung singkong atau disebut juga dengan tapioka, ada tiwul instan, ada talas, menjadi tepung talas, ada kentang, tepung kentang, kentang beku. Ya, sampai sini paham ya? Yang terakhir, itu ada jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan kacang-kacangan. Bahan kacang-kacangan juga banyak. Ada kedelai, ada kacang hijau, ada kacang merah, ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu ambil contoh yang bahan pangannya kedelai. Kira-kira olahan pangan setengah jadinya bisa jadi apa? Itu di sini contohnya ada tempe. Selain tempe, bisa diolah apa lagi dari kedelai? Ada tahu, kemudian ada oncom, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini tidak bisa dimakan secara langsung meskipun sudah diolah, berarti harus diolah kembali untuk dikonsumsi, yaitu digoreng kalau di sini contohnya, ya. Jadi dari bahan pangan itu ada kedelai, ya, kacang-kacangan kedelai, kemudian diolah menjadi olahan pangan setengah jadi tempe dengan cara fermentasi. Kemudian kalau mau dimakan itu diolah lagi. Kalau di sini makanan siap konsumsinya tempe goreng, berarti dengan cara deep frying lagi, ya, menggoreng dengan minyak banyak. Nah, ini merupakan jenis-jenis olahan pangan setengah jadi, tadi dari bahan serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Sekarang kita lanjutkan ke teknik pengolahan atau pengawetan bahan pangan, ya. Berbeda dengan yang waktu pengolahan makanan. Teknik pengolahan makanan itu ada moist heat dan dry heat cooking, ya. Ada stewing, ada steaming, ada deep frying, ada shallow frying, banyak. Itu teknik pengolahan bahan makanan. Nah, sekarang ada teknik pengawetan bahan pangan. Itu dikelompokkan menjadi 3, jangan tertukar ya. Teknik pengolahan ada moist heat, ada dry heat cooking. Kalau teknik pengawetan bahan pangan itu dikelompokkan menjadi 3. Ada pengawetan secara fisik, ada pengawetan secara biologis atau mikrobiologi, sama ya. Kemudian yang ketiga ada pengawetan secara kimiawi. Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan membahas yang pertama saja, yang pengawetan secara fisik. Nanti untuk pengawetan yang kedua dan ketiga itu akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya setelah PTS. Yang pertama itu ada pengawetan secara fisik. Nah, pengawetan secara fisik dikelompokkan lagi menjadi 3, yaitu ada pengawetan dengan suhu rendah atau disebut juga dengan pendinginan. Yang kedua, pengawetan dengan suhu tinggi atau pemanasan. Yang ketiga, ada pengawetan dengan pengeringan. Nah, ini dibagi lagi ya. Yang pengawetan dengan suhu rendah atau pendinginan itu ada 3, yaitu ada pendinginan atau cooling, kemudian pembekuan freezing, dan pembekuan cepat quick freezing. Yang kedua, itu ada pemanasan. Yang pertama ada sterilisasi, yang kedua ada pasteurisasi, dan yang ketiga ada blanching. Nah, yang terakhir itu ada pengawetan dengan pengeringan. Itu ada 2 cara, yaitu menggunakan alat pengering atau artificial dryer dan menggunakan penjemuran atau sun drying. Nah, nanti untuk penjelasannya kita akan melaksanakan tanya jawab. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan materi olahan pangan setengah jadi kalian paham. Nanti insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan PTS. Yang perlu dipelajari itu bab 1 yang kemarin, pengolahan bahan pangan serealia menjadi
serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan, dan yang sekarang dibahas yaitu olahan pangan setengah jadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.